pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. Halo, assalamualaikum. Video ini adalah review tentang Realme 6 Pro, smartphone andalan terbaru Realme yang hadir untuk meneruskan kiprah Realme XT, bukan Realme 5 Pro ya. Ya, spec-wise peningkatan memang cocok untuk menggantikan Realme XT. Pasti sudah pada tahu kan kalau Realme 6 Pro ini jadi smartphone resmi pertama di Indonesia yang mengusung prosesor Qualcomm Snapdragon 720G. Saya sebetulnya agak bingung nih dengan penomoran Snapdragon seri 7 ini, karena kalau di tes benchmark, skor Antutu 720G ini malah lebih besar dari 730G, yaitu di 268 ribuan. Mantap ya, besar ya. Sementara untuk gaming, khususnya PUBG Mobile, settingan grafik tertingginya sama antara 720G, 730G, dan juga 765G. Grafisnya mentok di HD dengan frame rate high, atau turunkan ke balance kalau mau bisa frame rate ultra. Gameplaynya sih udah enak ya, smooth pokoknya. Meski harus diakui, kehadiran dua kamera depan cukup kentara memakan area layar saat bermain. Entah kenapa kamera ini diletakkan di pojok kiri ya, nggak di kanan. Oke, bahasan selanjutnya adalah soal layar. Realme 6 series hadir dengan smooth display alias layar dengan refresh rate hingga 90Hz. Yang efeknya adalah scrolling di berbagai aplikasi terasa lebih smooth. Diagonalnya sendiri adalah 6,6 inci dengan resolusi Full HD Plus 20:9. Dua buah kamera depan di dalam layar membantu agar dimensinya tidak terasa bulky ya. Betul, layar Realme 6 Pro ini menggunakan panel IPS, saturasi warna dan brightness sih tetap oke ya. Namun screen off clock alias always on display jadi tidak ada. Cukup disayangkan mengingat smartphone ini hadir tanpa LED notification. Kabar baiknya, layar ini sudah dilapisi Gorilla Glass 5 dan sudah dipasangi anti gores bawaan out of the box. Untuk fingerprint scanner pun kini tak lagi di layar ya. Sekarang beralih ke frame finger smartphone ini. Posisinya tepat di mana jempol biasa berada, dan juga punya akurasi tinggi serta respon yang instan. Kalau kamu khawatir posisi fingerprint ini sering tersentuh, yang mungkin berakibat biometrik ponsel terkunci, kamu bisa set dua level sensitivitasnya kok. Pertama bisa light touch yang sudah default terpilih, atau kedua bisa firm touch yang ini butuh lebih ditekan, jadi nggak akan khawatir gampang terkunci ya, oke? Beralih ke sisi belakang, back cover Realme 6 Pro bermaterialkan glass atau kaca ya. Cukup sulit untuk membuat bekas sidik jari menempel di sana. Dan feels-nya juga terasa premium. Ada yang berbeda juga pada looks-nya. Kali ini Realme 6 Pro hadir dengan warna lebih gelap, tapi punya efek kilatan yang menurut saya keren. Dan rasanya juga unik ya, karena belum pernah saya lihat di ponsel lain. Nah, kali ini Realme 6 Pro dibekali baterai lebih besar, kapasitasnya 4300 mAh. Dan juga sudah dibekali kemampuan flash charge 30 watt yang didukung oleh kepala charger dan kabel yang diberikan dalam paket penjualan. Saat saya uji, dalam kurun waktu 34 menit pertama, pengecasan meningkatkan baterainya dari 10% ke 65% alias naik 55%. Dan sampai full butuh waktu kurang lebih 1 jam ya. Sekarang kita bahas kamera ya kakak. Realme 6 Pro masih mengandalkan kamera utama 64 megapiksel. Sensornya tentu saja Samsung ISOCELL GW1. Karakter gambar yang vivid masih melekat banget ya di sini. Sementara kamera ultra wide angle-nya beresolusi 8 megapiksel dengan sudut lensa lebar 119 derajat. Lensa ini bisa digunakan pada mode night maupun chroma boost, tapi tidak untuk perekaman video. Lensa ultra makro 2 megapiksel seperti biasa hadir dengan jarak fokus terdekat 4 cm ya. Yang menarik adalah lensa telefotonya yang punya zoom optik di perbesaran 2 kali dan juga 5 kali. Dengan hybrid zoom, perbesaran maksimal ada di 20 kali. Kerennya, lensa ini bisa dipakai merekam video juga. Betul, pada kondisi zoom 5 kali, goyangan sedikit saja akan sangat terasa ya. Jadi menurut saya lebih baik gunakan tripod ya. Realme 6 Pro sendiri punya satu fitur ekstra di perekaman video, namanya Ultra Steady Mode. Mode ini punya dua opsi ya, normal dan max. Mengaktifkan mode max membuat video super stabil, tapi hasilnya selalu jadi lebih wide juga ya. Yang bagi saya ini agak di luar kebiasaan, karena biasanya stabilisasi membuat video lebih sempit karena cropping, ini malah sebaliknya. Tapi hasilnya memang sedap sekali dipandang, stabil serasa memakai gimbal. Kedua kamera depan juga punya mode ultra steady ini ya, buat yang suka vlogging jadinya cocok. Oh ya, kamera utama di depan beresolusi 16 megapiksel dengan sensor Sony IMX471. Hasil fotonya punya detail yang tajam dan punya mode night juga. Sementara kamera depan kedua adalah lensa super wide angle 105 derajat dengan resolusi 8 megapiksel. Ketajamannya mungkin tak sebaik kamera utama ya, dan juga tak bisa menggunakan night mode. Tapi cukup handy rasanya ya di saat hendak melakukan grup selfie. Apalagi sekarang kan lagi banyak tuh yang tiktokan beramai-ramai, jadinya mungkin lensa ini kepake juga. Overall, Realme 6 Pro ini memang tak bisa dibilang ponsel selfie ya, tapi di kondisi ideal hasil selfie-nya tajam dan juga natural.
Dan mode portretnya rapi dalam membedakan objek dan latar. Yuk kita simak langsung saja hasil kameranya. A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Tomorrow feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Ini adalah perekaman video dengan kamera depan dari Realme 6 Pro ya. Saya naik tangga dulu. Backlight. Untuk audio silahkan dinilai ya. Suaranya seperti apa, bagus atau enggak, jelas atau enggak, noise-nya banyak atau enggak. Ini menurut saya natural banget untuk kamera depannya. Nah, banyak processing ya. Walaupun mungkin hasilnya nggak se-vivid kamera belakangnya. Oh ya, Realme 6 Pro ini juga sudah menggunakan Realme UI ya. Tampilannya nampak ringan dan masih punya application drawer. Dan saya cukup nyaman memakainya. Dengan harganya yang berkisar di 4 jutaan, Realme 6 Pro ini bisa jadi salah satu mid-range smartphone yang paling valuable. Jika kita compare spek to price-nya ya, ini nampaknya sudah jadi image yang melekat ke Realme ya.
Sudah punya Pro Display yang smooth di 90Hz, fast charging 30W yang siap dipakai tanpa harus beli aksesoris tambahan, dan performa Snapdragon 720G yang juga mumpuni. Plus, juga masih bisa bertahan sehari semalam dengan pemakaian intens ya. Loudspeakernya juga cukup powerful dan enjoyable meski outputnya masih mono. Dolby Atmos dengan berbagai settingan juga hadir jika Anda mencolokkan peripheral audio wireless maupun yang berkabel. Untuk Bluetooth audio, Realme 6 Pro ini juga sudah support aptX ya. Paling feedback dari saya adalah soal notifikasi saja ya. Tanpa always on display dan LED notification, jadinya butuh lebih banyak mengecek smartphone. Saya sendiri mengaktifkan gesture raise to wake agar saat saya ambil dari meja, layarnya langsung menyala untuk saya bisa cek notifikasi yang masuk. Atau sekalian buka kuncinya dengan face unlock yang responsif meski di kondisi yang cukup temaram. Sisanya sulit sih untuk saya tidak merekomendasikan Realme 6 Pro ini bagi mereka yang sedang mencari smartphone baru dengan budget 4 jutaan. Good job Realme, saya akan pakai terus smartphone-nya buat main game. Oke, gitu aja ya ulasan dari saya. Semoga berkenan. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my